Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari ketika dunia dan seisinya binasa dan tidak ada kehidupan lagi. Sementara itu beriman kepada hari akhir berarti meyakini sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Terkait dengan hari akhir ini ada 3 golongan orang yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, golongan yang mengingkari adanya hari akhir. Golongan ini disebut dengan ateis atau mulhid. Yang kedua, golongan yang percaya adanya reinkarnasi, penjelmaan roh manusia. Golongan ini dianut oleh banyak agama ardi, agama buatan manusia. Sementara yang ketiga, golongan yang percaya adanya hari akhir dan kehidupan setelahnya. Golongan ini dianut oleh kaum samawi. Para siswa-siswi semuanya, perlu kita pahami ada beberapa macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama yakni alam barzah, alam kubur, yaitu pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kedua ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia yang sudah meninggal. Yang ketiga yaumul hasyr, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang keempat yaumul hisab, hari perhitungan, yaitu hari di mana manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Semuanya amalnya tanpa terkecuali. Yang kelima yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, baik amal itu amal baik maupun amal yang jelek. Yang keenam yaumul jaza, hari pembalasan, hari di mana manusia setelah yaumul hisab dan yaumul mizan maka dia akan melihat balasannya akan seperti apa. Yang ketujuh sirat, yaitu sebuah jalan yang terbentang di antara neraka jahanam dan harus dilalui manusia untuk menuju surga. Sementara yang 8 surga. Surga adalah sebuah tempat penuh kebahagiaan di akhirat yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yakni neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat penuh penderitaan dan siksaan yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tanda-tanda dari hari akhir tersebut? Bila tanda-tanda kiamat atau hari akhir atau kiamat kubra, itu yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang ketiga keluarnya hewan melata yang aneh, dan yang keempat matahari terbit dari barat. Sementara tanda-tanda kiamat sughra, yang pertama kematian, yang kedua kemaksiatan merajalela di mana-mana kemaksiatan, yang ketiga masjid megah namun sedikit yang sholat berjamaah, yang keempat anak durhaka kepada orang tuanya, yang kelima laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki, yang keenam ilmu agama dianggap tidak penting lagi, yang ketujuh hafal ayat Al-Quran namun akhlaknya tidak Qurani, yang kedelapan hidup bermegah-megahan, yang kesembilan banyak yang enggan mendatangi majelis-majelis taklim, majelis ilmu, yang 10 banyak pemimpin zalim dan tidak amanah, tidak mau mengurusi kepentingan rakyatnya, yang ke-11 suka menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah, yang ke-12 banyak terjadi bencana di mana-mana. Para siswa-siswi semuanya, itulah sedikit terkait dengan materi hari akhir.
Mudah-mudahan kita akan lebih mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari iman kepada hari akhir kesempatan ini, sehingga kita nantinya akan diselamatkan oleh Allah beserta keluarga-keluarga kita, sehingga akan masuk surga bersama benderanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.